Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Ini walaupun masyarakat literasi hukum mengatakan hakim itu adalah wakil Tuhan. Tapi kali ini kami hanya masyarakat biasa yang disematkan gelar wakil Tuhan. Yang melapor kepada wakil rakyat dalam hal meminta keadilan. Itu standing point kami. Wakil Tuhan meminta keadilan kepada wakil rakyat. Keadilan seperti apa? Yang pada pokoknya kami meminta keadilan terhadap pendapatan kami. Sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini tidak naik-naik, Pak. Baik gaji pokok maupun tunjangan jabatan. Sehingga kami bekerja pada saat ini digaji dengan gaji 12 tahun yang lalu. Menurut pendapat kami, ini sangat menzalimin kami. Kenapa sangat menzalimin kami? Bahkan pada tahun 94, pada saat pemerintahan di masa Pak Soeharto, gaji hakim itu statusnya masih PNS. Besarannya 2 kali lipat dari gaji PNS biasa di pengadilan. Tapi saat ini gaji kami dilampauin oleh jabatan-jabatan tertentu PNS di Satker kami. Itu sangat mengecewakan bagi kami. Kenapa? Kami meminta supaya diberikan pendapatan yang layak, yang adil. Karena anggota DPR sendiri memberikan kami kewenangan yang besar. Kewenangan seperti apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Kami mempunyai kekuasaan dapat menentukan yang hak bisa kami jadikan batil, yang benar bisa kami jadi salahkan. Atau yang hak tetap kami nyatakan hak. Kewenangan itu sangat besar, Pak. Dengan pendapatan kami seperti ini, sangat rentan teman-teman yang menjaga integritasnya, yang terseok-seok, Pak, menjalani kehidupan dan penghidupannya ini akan jatuh juga. Dampaknya seperti apa? Konstituen-konstituen Bapak yang mencari keadilan nanti akan susah. Apalagi yang berhadapannya itu dengan the have versus the poor. Atau the state versus the people. Itu sangat susah. Dengan kelemahan-kelemahan hakim tentu the have pasti lebih diuntungkan. The state pasti diuntungkan. The people and the poor pasti yang dikalahkan. Bukan pasti ya Pak ya. Kebanyakan seperti itu. Itu sangat rentan. Kami tidak mau supaya keadilan tetap tegak di muka bumi Indonesia. Kami minta Pak agar kesejahteraan kami diperhatikan. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina, tidak Pak. Seperti direktur utama Mandiri, enggak minta Pak. Untuk sejahtera kami, kelayakan hidup. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri. Belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Masalah pendapatan kami itu di sana. Belum lagi masalah keamanan Pak. Sebagai pemberitahuan mungkin Pak Dekgam mengetahui peristiwa ini. Dulu di Aceh Pak, salah satu di Aceh teman-teman kami itu mengadili Pak. Mengadili perkara tentang pembunuhan Pak. Pembunuhan. Yang melibatkan orang yang mempunyai kekuasaan di sana. Lalu terdakwa itu disinyalir ya Pak ya. Dengan orang yang diutusnya datang ke rumah hakim untuk bertemu dengan anak istri hakim. Pasti Pak Dekgam nanti dikasih tahu. Seperti apa? Kami nggak punya keamanan. Anak istri kami terancam jiwanya Pak. Sedangkan hakim sendiri Pak. Dengan penghasilan, anggap saja penghasilan hakim itu baru diangkat jadi hakim itu kira-kira
12 juta dengan tunjangan jabatan 8,5 juta dengan gaji pokok berkisar 3 jutaan. Setengahnya sudah kami kasih kepada istri Pak. Untuk biaya sekolah anak, untuk biaya makan sehari-hari. Setengah lagi kami pegang berkisar 6-7 juta. Kalau kami pakai motor Pak, rentan sekali. Diserempet sedikit oleh pihak, kami bisa celaka, bisa mati konyol. Setidaknya kami ngambil kredit mobil. Mobil nggak perlu mahal-mahal. Mobil yang 100 juta saja atau paling mahal 200 juta. Avanza, Xenia, Aigia, Ayla. Kami bayar DP dari 6 juta atau 7 juta itu dipotong bayar cicilan per bulan 2,5 sampai 3 juta. Tinggal sisanya kira-kira 3 sampai 4 juta. Hakim juga enggak pengen juga punya rumah Pak. Enggak penting kami punya rumah yang mewah, punya rumah yang megah. Kami cukup punya rumah yang sederhana. Kami ngambil Pak. Kami ngambil kredit di rumah, bayar DP Pak berapa? Misalnya 50 juta. Mesti kami kumpulkan lagi duit 50 juta. Bayar per bulan 2,5 juta. Habis Pak gaji kami. Kami enggak bisa balik mudik ke kampung. Saya orang besar di Sumatera Selatan Pak. Bapak saya orang Palembang, mak saya orang Minang Pak. Setiap balik saya ke Sumatera Selatan, penempatan saya di Aceh. Kalau naik pesawat kira-kira habis duit 15 sampai 21 juta. Anak satu, sampai sebentar lagi anak saya 2 Pak, nambah lagi. Kalau naik mobil Pak, perjalanan itu hampir 4 sampai 5 hari. Total balik pergi habis kira-kira 12 juta. Dari mana duit itu Pak? Sedangkan duit per bulanan kami saja sudah habis. Belum lagi masalah kesehatan Pak. Masalah kesehatan ini sudah ditentukan di PP 94. Kami mempunyai hak kesehatan. Hanya saja belum maksimal. Hampir tidak berbeda dengan BPJS Pak. Kami dikasih asuransi Pak. Asuransi pas kami ke rumah sakit diperiksa dokternya. Pak Rangga nanti obat paten ya. Saya lihat kartu Pak Rangga ini gold gitu kan, bisa obat paten. Pas diperiksa sama dokternya ternyata kartu saya itu hanya bisa dirembes pakai obat generik Pak. Sama dengan rakyat biasa. Nggak ada bedanya. Ngapain kami harus dapat asuransi itu? Mending asuransi itu masuk rekening. Buat beli susu anak saya Pak. Ya kami tetap pakai BPJS saja. Nah itu. Belum lagi fasilitas Pak di internal kami. Nomenklatur kami berbeda dengan APH lain. APH lain mempunyai nomenklatur sendiri. Tapi nomenklatur kami sebagai pejabat negara di Undang-Undang ASN maupun Undang-Undang Kehakiman. Hampir sama dengan Pak Cucun, hampir sama dengan Pak Wayan, hampir sama dengan Bupati, dengan Pak Gubernur. Tapi Pak, kami tidak punya mobil dinas. Diprioritaskan mobil dinas di kantor kami itu siapa Pak? Pimpinan, ketua, wakil, habis itu panitra sekretaris. Sedangkan panitra sekretaris itu tidak ada nomenklatur sebagai pejabat negara. Hanya PNS. Bayangkan saja Pak, hakim teman saya Pak, ada yang naik sepeda Pak, naik motor. Sedangkan panitra dan sekretarisnya naik mobil. Bagaimana? Kami tidak iri Pak. Kami pengennya kalau bisa semua pegawai pengadilan itu termasuk yang pegawai administrasinya dapat mobil semua. Pengennya kami seperti itu. Tapi jangan timpang, yang ini dapat kami nggak dapat Pak. Nah, kegundahan, kegelisahan kami itu rasanya mendapat angin segar, mendapat air seperti di padang pasir yang gersang itu Pak. Mendengar pidatonya Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto. Kalau tidak salah itu disampaikan di Muhammadiyah. Pak Prabowo mengatakan, negara yang kuat, negara yang maju, harus hakimnya itu sejahtera. Dia mencontohkan dengan 2 negara. Satu dia contohkan dengan negara Amerika Serikat dan Inggris. Di Amerika, di Inggris bahkan ketua Mahkamah Agungnya, Supreme Court-nya Pak. Fasilitas dan rumahnya melampaui Prime Ministernya, melampaui presidennya. Kenapa? Supaya dia tidak bisa diintervensi. Supaya dia apa? Tidak bisa gampang jatuh dengan tawaran-tawaran dolar ditawarkan oleh para pihak. Supaya integritas terjaga dan amanah dari bapak-bapak ini agar kami menegakkan hukum dan keadilan itu tercapai. Nyatanya Pak, nyatanya di kementerian-kementerian lain mungkin saja saat ini sudah berubah. Pandangan mereka
memandang hakim itu bukan pejabat negara, sama dengan pegawai kelurahan. Tanpa saya mendiskreditkan pegawai kelurahan. Pegawai kelurahan itu mulia, PNS juga bagus. Tapi statusnya beda, kami pejabat negara. Disamakan dengan PNS biasa. Bayangkan saja Pak Dasko, Pak Adis Kadir, Pak Cucun, Bapak pimpinan DPR, pejabat negara status. Tapi ada pegawai sekretariat yang take home pay-nya melampaui Bapak. Bagaimana perasaan Bapak? Itu yang terjadi Pak. Dampak dari hal itu semua Pak, banyak hakim Pak, bukan banyak, ada yang mutasi ke instansi lain. Ada juga yang berhenti jadi hakim, kembali lagi jadi pengacara. Ada juga apa? Akhirnya pisah dengan istrinya. Kenapa? Karena suatu hal dan keadaan dia tidak bisa nyatu tinggal dengan istrinya. Kalau dia gunakan gajinya untuk bolak-balik ke luar kota, bakal habis Pak. Akhirnya pisah. Hal-hal seperti itulah Pak yang kami hadapin. Nanti jelasnya teman-teman kami akan paparkan apa yang mereka alamin. Nah untuk itu kami mohon kepada bapak-bapak sekalian, kepada wakil rakyat. Kami mohon kami sebagai wakil Tuhan ini untuk diperjuangkan haknya. Kemana lagi Pak? Kami mencari keadilan. Ini bukan langsung atau ujuk-ujuk kami ke sini. Kami sudah memperjuangkan ini bertahun-tahun. Dari senior-senior kami Pak, dari eksponen. Dulu hakim progresif. Kami sudah memperjuangkan baik di internal maupun di eksternal. Rasa-rasanya itu Pak, rasa-rasanya itu seperti gayung tak bersambut. Pada saat kami kontak Bang Habibur Rahman, Bang Habib tolong Bang, kami rencanakan untuk ketemu Komisi 3. Yang bersurat ke kami Bang Sufmi Ahmad Dasko, Profesor Insinyur Haji Ahmad Sufmi Dasko. Kami sangat senang. Kenapa? Karena yang tanda tangan Bapak, perasaan kami, kegembiraan kami Pak. 50% perjalanan perjuangan kami ini selesai Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti berikutnya akan kami berikan kepada teman-teman kami. Terima kasih pimpinan. Kami kembalikan kepada pimpinan.